Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Rote hari ini. Selamat pagi pendengar, Anda mengikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Rote hari ini, edisi Kamis 21 Mei 2020. Dari Rote dan seputaran Nusa Tenggara Timur, beberapa informasi yang menjadi rangkuman Rote hari ini diantaranya: Bupati Rotendao, Nusa Tenggara Timur luncurkan program bantuan sosial tunai Kementerian Sosial RI. Laporan Kebi Hurekmaki. Bupati Rotendao Paulina Haningbulu, sarjana ekonomi, bertempat di ruang rapat camat Kecamatan Lobalain Senin 20 Mei 2020 secara simbolis meluncurkan program bantuan sosial tunai BST Kementerian Sosial RI bentuk kemitraan pihak BUMN Perbankan Negara atau Himbara dengan PT Pos Indonesia sebagai lembaga penyalur. BST tahap 1 Rotendao diberikan bagi 5.771 keluarga penerima manfaat KPM dari total 7.939 dengan sisa KPM sebanyak 2.169 menyusul setelah ditetapkan Kementerian Sosial RI. Dengan munculnya sejumlah bantuan baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, Bupati Paulina Haningbulu minta dukungan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, terutama aparatur penegak hukum, untuk bersinergi melakukan pengkawalan distribusi bantuan. Ditegaskannya dengan banyaknya bantuan yang diberikan, pemerintah daerah akan terus diawasi. Penyerahan simbolis diberikan pertama bagi 86 keluarga penerima manfaat di Kelurahan Mukdale, Kecamatan Lobalain. Kami juga mengharapkan Bapak-Bapak Forkopimda tetap kawal kami. Ingatkan kami kalau memang kami salah atau kami keliru atau ada data-data pendobelan, tolong ingatkan kami supaya kami tetap verifikasi supaya semua dapat berjalan dengan baik. Hari ini kita melakukan pembayaran perdana untuk bantuan sosial tunai tahap pertama sebanyak 5.770 KPM yang merupakan kerjasama antara beberapa himpunan bank negara dan PT Pos Indonesia yang penyerahannya dilakukan secara simbolis di Kecamatan Lobalain untuk 86 keluarga penerima manfaat. Sejumlah bantuan pemerintah pusat dan daerah yang sedang berjalan di tengah pandemi COVID-19 diantaranya bantuan langsung tunai BLT dana desa, sementara bantuan langsung tunai dari pemerintah provinsi dan kabupaten saat ini dalam tahap verifikasi agar tidak terjadi pendobelan pemberian bantuan. Pada kesempatan peluncuran bantuan sosial tunai Kementerian Sosial RI, Bupati Paulina Haningbulu didampingi Wakil Bupati Stefanus M. Saek berkesempatan berbagi kasih bagi sejumlah lansia di Kelurahan Mukdale, Kecamatan Lobalain. Dari Beranda Selatan, NKRI, Gebi Hurekmaki melaporkan. Pemerintah Provinsi NTT mengajak semua komponen masyarakat untuk bersama-sama memerangi pandemi COVID-19. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo. Peran aktif masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya Kota Kupang, sangat penting dalam memerangi penyebaran dan pencegahan COVID-19. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Abah Maulaka, dalam keterangan persnya di hadapan para wartawan media cetak dan elektronik di Kupang. Menurut Abah Maulaka, keterlibatan semua pihak melalui budaya gotong royong sangat penting dalam upaya mencegah dan memberantas COVID-19. Dihimbau untuk kita semua mengambil peran dalam proses pencegahan penyebaran COVID di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ada tagline yang sudah didengungkan sejak awal, bersama kita bisa melawan COVID dengan budaya gotong royong untuk bisa menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara. Langkah antisipasi pemerintah Nusa Tenggara Timur dan tokoh agama dengan mewajibkan umat untuk beribadah di rumah menurut Kadis Kominfo, Abah Maulaka, sangat tepat sebagai upaya bersama dalam mencegah penyebaran COVID-19. Kami menyampaikan terima kasih kepada teman-teman media, pimpinan umat beragama yang selama ini sudah mengambil langkah-langkah pencegahan dengan berdoa, ibadah, sholat di rumah. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua komponen yang dari hati dan dirinya telah memberikan perhatian dan bantuan apapun bentuknya dalam rangka penanganan pencegahan COVID di Provinsi NTT.
Sebagai upaya pencegahan COVID-19, pemerintah Nusa Tenggara Timur terus menghimbau semua komponen masyarakat untuk merasa terpanggil dalam berpartisipasi guna memerangi dan mencegah penyebaran COVID-19 dengan tetap menggunakan masker ketika keluar rumah serta menghindari kerumunan massa. RRI Kupang, Analopo melaporkan. Antisipasi eksodus besar-besaran masyarakat asal Kabupaten Ende dari luar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Lembaga DPRD Ende mendorong pemerintah untuk segera memikirkan tempat-tempat yang bisa diberdayakan untuk melakukan karantina. Laporan Rovinus Wula. Antisipasi eksodus besar-besaran masyarakat Kabupaten Ende dari luar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kabupaten Ende diminta segera memikirkan tempat-tempat yang bisa diperdayakan untuk melakukan karantina. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPRD Ende Franciscus Taso Esos kepada media Selasa 19 Mei 2020 di gedung DPRD Ende. Ferry Taso mengatakan eksodus besar-besaran masyarakat Ende baik pelajar, tenaga kerja maupun masyarakat umum karena kondisi ekonomi yang semakin sulit saat ini. Ferry Taso menjelaskan pihaknya sudah membicarakan dengan pemerintah daerah melalui tim gugus tugas guna menyiapkan lokasi untuk melakukan karantina selama 14 hari. Masyarakat Ende yang ada di luar daerah lain akan datang ke Ende secara besar-besaran, baik itu pelajar, tenaga kerja, atau masyarakat-masyarakat kita yang ekonominya sudah terpuruk, mereka akan kembali pulang ke kampung daripada kami hidup di daerah lain yang mana kondisi ekonominya sudah tidak memungkinkan lagi untuk mereka bertahan hidup. Untuk itu saya sampaikan kepada pemerintah di gugus tugas itu akan menyiapkan seluruh fasilitas menyangkut dengan karantina 14 hari. Dalam kesempatan dapat dengar pendapat juga saya memberikan masukan sebuah tempat-tempat yang bisa diperdayakan untuk menjadi tempat karantina itu segera dari sekarang kita mulai memikirkan sehingga anggaran yang ada ini segera kita realisasikan. Kemarin juga kami sampaikan di rapat dengar pendapat bahwa masih ada kelonggaran yang sangat longgar di kabupaten ini. Belum ada hal-hal yang menunjukkan bahwa kita sudah mengalami peningkatan dari 1 menjadi 4. Segera kita mulai memikirkan hal apa yang kita antisipasi khususnya di pasar itu. Sangat bebas itu. Masih sangat longgar ini. Menjawab media terkait jumlah pasien COVID-19 yang terus bertambah di Ende, Ferry Taso mengatakan di Ende saat ini memang masih ada kelonggaran. Seperti aktivitas di sejumlah pasar saat ini masih sangat bebas maupun fasilitas umum lainnya. Tidak ada pengawasan. Ketua DPRD Ende mengajak seluruh awak media di Ende untuk mendukung, berikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk menjalani protokol kesehatan. Wajib menggunakan masker, hindari kerumunan, dan selalu cuci tangan, ungkap Ferry Taso. RRI Ende Rovinus Wula melaporkan. Pengurus Pemuda Katolik Rotendao berikan bantuan sembako kepada masyarakat terdampak COVID-19 di Rotendao. Rudi Hartono melaporkan. Di tengah pandemi COVID-19 yang melanda bangsa ini, pengurus Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kabupaten Rotendao melakukan aksi sosial berupa pembagian sembako dan masker kepada warga kurang mampu di Kabupaten Rotendao. Demikian disampaikan Ketua Pemuda Katolik Komisariat Cabang Rotendao Hendrik Geli kepada RRI melalui telepon menjelaskan sesuai instruksi Pemuda Katolik Komisariat Pusat yang diteruskan kepada pengurus cabang dan daerah di kabupaten kota agar membentuk tim gugus tugas dalam rangka penanganan COVID-19 yang dibentuk dan memberikan bantuan sosial berupa sembako dan masker kepada masyarakat yang kurang mampu di Kabupaten Rotendao yang terdampak COVID-19. Ada sebanyak 100 paket bantuan yang diberikan kepada masyarakat di Rotendao di beberapa titik yang ada. Jadi itu ada instruksi Pemuda Katolik Pusat, pengurus pusat yang memberikan instruksi kepada seluruh pengurus Pemuda Katolik Komisariat daerah maupun komisariat cabang di masing-masing kabupaten kota untuk membentuk gugus tugas penanganan COVID khusus untuk Pemuda Katolik. Nah, salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah selain pembagian masker, juga pembagian sembako yang kita lakukan kemarin. Pembagian sembako ini ada 100 paket sembako yang kita bagikan untuk beberapa titik, yakni di Desa Heledei, Desa Lekunik, Kelurahan Mokdale, Desa Badale, Kelurahan Lamodale, dan juga di Desa Oitepu dan Desa Oseli. Selain paket sembako, Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kabupaten Rotendao juga memberikan paket makanan tambahan kepada ibu hamil dan balita yang diberikan oleh Melki Lakalena melalui pengurus Pemuda Katolik Rotendao. Selain itu, kemarin juga kita memberikan sumbangan makanan tambahan untuk ibu hamil dan bayi
bayi balita dari Pak Melki Lakalena yang dititipkan kepada pemuda Katolik untuk dibagikan. Untuk makanan tambahan ibu hamil dan bayi balita itu kita berikan di Pustu Lama dan di Posyandu Beteku. Dengan diberikannya bantuan kepada 100 kepala keluarga yang mendapatkan bantuan dan yang terdampak akibat pandemi COVID-19, dan bantuan serupa akan terus dilaksanakan secara berkala oleh pengurus Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kabupaten Rotendau, ungkap Hendrik Gelis selaku Ketua Pemuda Katolik Komisariat Cabang Rotendau. Dari Beranda Selatan NKRI, RRI Rote Rudi Hartono melaporkan. Bupati Ende Dr. Andes Haji Jafar H. Ahmad menegaskan semua tim medis baik dokter maupun perawat akan menjalani rapid test untuk memastikan bebas COVID-19. Rapid test bagi tim medis dilaksanakan setelah semua klaster Goa, Magetan, serta Mahardika dan juga pengembangan dari klaster itu selesai dilakukan rapid test. Selengkapnya, Heri Epo melaporkan. Teman-teman perawat dan dokter yang terlibat langsung rapid test semua. Rapid test bagi tim medis dilaksanakan setelah semua klaster, baik Goa, Magetan, serta Mahardika dan pengembangan dari ketiga klaster tersebut selesai melakukan rapid test. Menurut Bupati Jafar Ahmad, untuk memastikan tim medis bebas dari tertularnya coronavirus atau COVID-19, maka rapid test perlu dilakukan, khususnya kepada tim medis yang selama ini merawat pasien yang positif COVID-19 maupun orang tanpa gejala yang reaktif, serta OTG yang non-reaktif. Dikatakan Bupati Jafar Ahmad, semua tim medis yang selama ini menangani pasien baik di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Inding maupun di puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Inding akan menjalani rapid test secara serentak. Kedua, teman ASN yang sering jaga di Merlonga, di Rujak, itu kita berhenti untuk kita rapid test. Dan ketiga, kemarin dari aparat TNI Polri yang sering berhubungan dengan masalah virus ini kita akan tes. Bupati Jafar Ahmad menambahkan selain tim medis, aparatur sipil negara serta anggota TNI Polri yang selama ini juga bertugas menangani pasien COVID-19 maupun OTG yang menempati lokasi karantina juga akan menjalani rapid test. Kabupaten Ende saat ini demikian Bupati Jafar Ahmad sudah masuk dalam zona merah dengan jumlah pasien COVID-19 sebanyak 6 orang. Oleh karena itu pihaknya menghimbau kepada semua masyarakat patuhi protokol kesehatan, tetap jaga jarak dan selalu mencuci tangan. Saat ini pemerintah daerah menyiapkan lokasi karantina pada 3 lokasi masing-masing di Hotel King, Rumah Jabatan Bupati Ende di Jalan El Tari dan Stadion Marilonga Ende. RRI Ende Heri Epo melaporkan. Wacana penetapan status pandemi COVID-19, pemerintah Kota Kupang lebih memilih berdamai dengan COVID ketimbang pemberlakuan status pembatasan sosial berskala besar. Berikut kita ikuti laporan Alfred Sengge. Kendati wacana pemberlakuan status pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya Kota Kupang, cukup marak bahkan menjadi asupan utama perbincangan publik seiring fenomena pergerakan kasus, namun belum menyita perhatian pemerintah Kota Kupang. Mengingat penetapan status PSBB menurut Dr. Herman Usman membutuhkan kajian mendalam berdasarkan beberapa aspek pertimbangan, tidak hanya berkaitan dengan masalah kesehatan, tapi aspek lainnya seperti tingkat kematian dan kondisi perekonomian, terutama menyangkut ketersediaan stok kebutuhan pokok, juga menjadi faktor penentu dalam penetapan kebijakan. Bahkan Wakil Wali Kota Kupang Dr. Herman Usman pastikan konsep peningkatan status belum masuk skala prioritas kebijakan pemerintah Kota Kupang. Ada wacananya mau untuk PSBB, saya kira butuh kajian. Itu persyaratannya ada banyak. Jadi bukan hanya persyaratan kesehatan, tapi persoalan kematian, persoalan ekonomi, kaitannya dengan penyediaan bahan-bahan pangan stok. Jadi kalau kemarin atau hari ini masih dikaji dengan pihak gubernur pemerintah provinsi, saya kira baca. Karena itu nanti dasar itu semua, fakta-fakta itu dan terutama fakta penularan berjenjang. Ya, tadi transmisi lokal yang berjenjang itulah yang nanti kita ajukan ke Menteri Kesehatan. Terkait kebijakan protokoler pandemi COVID, pemerintah Kota Kupang sedang mewacanakan konsep ramah atau berdamai dengan COVID ketimbang PSBB, yang menurut Wakil Wali Kota Kupang, konsep tersebut tinggal dibakukan. Saya kira kalau dilihat sekarang ini belum. Oleh karena itu, saya minta tetap menghimbau kepada masyarakat untuk ikuti sajalah himbauan-himbauan pemerintah untuk jaga jarak. Apalagi nanti kalau dia ajak berdamai dengan COVID-19 ini ya, maka pesan standar itu akan kita bakukan. Kita sudah ada konsepnya, ada 6 pesan standar. Nanti kita pikirkan bagaimana enaknya kita sosialisasikan ke warga masyarakat. Artinya boleh COVID dan kita hidup bebas terbuka, tapi 6 pesan standar yang baru itu yang akan diterapkan di dalam masyarakat.
Terhadap wacana status pandemi COVID-19, Wakil Wali Kota Kupang mengajak semua komponen masyarakat di Kota Kupang untuk tetap disiplin dan melaksanakan setiap kebijakan pemerintah dalam upaya pemutusan mata rantai penularan. RRI Kupang, Alfred Sengge melaporkan. Pendengar, demikian rangkaian informasi terkini yang disampaikan melalui Rote hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih dan selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19.